Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuri ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya, yang telah menciptakan makhluknya dengan sangat-sangat sempurna. Semoga rahmat dan salam dikaruniakan kepada Muhammad, Rasul Allah, nabinya yang tercinta dan terpilih, juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kultum tentang membangun akhlak yang mulia, sebagaimana yang telah diajarkan oleh suri tauladan kita, yang tidak lain tidak bukan dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang baik. Maka Rasulullah SAW jawab dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan kebaikan, kebajikan, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ya, itu berarti kamu harus menjalin hubungan baik, ya, dengan orang-orang yang memusuhimu, bersikap dermawan kepada orang-orang yang bersikap kikir terhadapmu, dan memaafkan orang-orang yang berbuat zalim atas dirimu. Nah, itu adalah salah satu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam membangun akhlak yang baik. Sepintas kita mudah saja mengatakannya, tetapi dalam melaksanakannya membutuhkan ketulusan, keikhlasan, dan kebersihan hati. Nah, dari ketiga hal yang disampaikan Rasulullah tersebut, justru itulah yang paling sering kita hindari. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal pertama agar kita mencapai akhlak yang baik adalah kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang yang memusuhi kita. Biasanya kita tidak ingin mau menjalin silaturahim dengan orang yang memusuhi kita. Jangankan dengan musuh, dengan kerabat pun kadang kita hubungan kita kurang baik. Nauzubillah min dzalik. Artinya melakukan itu tidaklah mudah, sebab membutuhkan sebuah perjuangan dan ketulusan hati yang tinggi. Selain itu, ya, yang kedua adalah berbuat derma kepada orang-orang yang kikir kepada kita, yang juga sulit lah istilahnya dengan kita, yang kita sering menolak untuk memberikan bantuan kepada orang yang jelas terkenal kikir atau pelit. Dan menurut pandangan kita, orang yang kikir kepada orang-orang lain jangan diberi bantuan supaya tahu rasa. Nah, bisikan itu yang sering muncul dalam hati kita. Akan tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak demikian. Kepada siapapun dan bagaimanapun orangnya, ketika kita diberi keleluasan untuk berderma, ya, untuk bersedekah atau membantu orang lain, maka kita harus mendermakan harta kita, menginfakkan harta kita dengan siapapun itu, ya. Walaupun orangnya itu, ya, kikir, pelit dengan kita. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang akan menggantinya nanti. Nah, hal ketiga yang juga tak kalah sulitnya adalah memaafkan orang yang telah jelas-jelas berbuat zalim, ya, kepada kita. Nah, ini sangat sulit dilakukan. Nah, sikap kita sebaiknya, ya, harus mampu memaafkan orang lain tersebut. Walaupun orang itu telah menyakiti kita, bahkan cenderung ingin membalaskan dendam. Padahal sikap seperti itu bukanlah cerminan dari akhlak yang baik. Memaaf orang lain itu bukan berarti kita kalah, melainkan kita menunjukkan kebesaran hati kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah seharusnya
mengikuti ajaran ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita ingin mencapai derajat akhlak yang baik di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, kita harus berupaya untuk melatih ketiga hal tersebut atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena ingin dipuji orang lain. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita dimulai dengan memperbaiki akhlak diri kita sendiri. Kita perbaiki lisan kita, kita jaga lisan kita ya, untuk tidak mencela orang lain, untuk tidak mengumbar aib orang lain, untuk tidak mengupat atau menggibah. Karena Allah katakan wailul likulli humazatil lumazah. Maka celakalah orang-orang yang mengupat dan mencela orang lain. Nauzubillah. Jadi semoga kita terhindar dari hal tersebut. Yang berikutnya mari kita jaga hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbang kita menyimpan rasa dendam, rasa kebencian, ya, rasa iri, rasa hasad, ya, rasa kufur, ya, tidak bersyukur. Kita harus jaga hati kita untuk selalu bersyukur, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ternyata kita berikutnya adalah kita jaga mata kita yang telah Allah titipkan, yang telah Allah amanahkan kepada kita. Kita hindari, kita tundukkan pandangan kita yang bukan menjadi halal, bukan menjadi haknya kita. Nah, itu salah satu bagian daripada akhlak kita. Nah, ini juga penting, yaitu menjaga tangan kita supaya tidak mengambil hak yang bukan milik kita. Nah, ini sangat penting bagi sekali untuk kita, untuk selalu menjaga diri kita dengan kita benteng diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Insyaallah kita akan menjadi pribadi yang baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, semoga bermanfaat untuk kita sendiri terutama saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.